Halo, apa kabar loverku semua? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Video kita kali ini menjelajahi kecantikan cinta dan bagaimana kehadirannya membuat hidup kita lebih berarti. Jangan lupa ya, subscribe dan share, dan biarkan cinta mengalir dalam setiap detiknya. Ya, sebelumnya Jasmine ingetin ya, karena video ini agak panjang, kalian siapin camilan dan minuman kesukaan kalian. Let's check it out! Barbie atau Barbara Millicent Robert merupakan boneka plastik setinggi 29 cm yang diperkenalkan sejak tahun 1959 oleh perusahaan mainan asal California Selatan. Perusahaan yang dimiliki oleh sepasang suami istri yaitu Ruth dan Elliot Handler. Ya, sejak peluncurannya, Barbie disebut sebagai boneka yang paling populer yang pernah ada di dunia. Faktanya, ada lebih dari 100 boneka terjual setiap menitnya. Setiap menit, loverku, coba kebayang. Setiap menit 100. Wow. Kita semua tahu boneka mainan Barbie adalah andalan masa kecil banyak orang. Kalian nih, cewek-cewek loverku, punya nggak Barbie di masa kecil kalian? Atau malah masih nyimpen sampai sekarang? Ya, Barbie memang ya menjadi salah satu boneka favorit oleh banyak anak-anak perempuan di seluruh dunia dengan segala pernak-perniknya. Coba dong, Jasmine mau tahu, komen ya di bawah. Aduh, mengenang masa lalu, lucu juga ya. Seandainya masih bisa nyimpen boneka Barbie, pasti Jasmine akan kasih ke anak perempuan Jasmine. Ya, ada 3 fakta menarik boneka Barbie. 1. Asal-usul Barbie. Ya, meskipun ditujukan untuk anak-anak, pada dasarnya Barbie berorientasi pada orang dewasa yang bernama Lily. Lily adalah seorang wanita yang berasal dari karakter kartun di surat kabar Jerman Barat, Bild Zeitung. Tetangganya Belanda lagi nih. Ya, dia terkenal dengan olok-olok seksual dan pakaiannya yang terbuka. Pada tahun 1955, Lily dibuat menjadi boneka plastik yang dijual di toko-toko oleh Greiner dan Hauser. Awalnya, Lily dimaksudkan sebagai hadiah lelucon yang agak bersifat vulgar untuk seorang pria. Namun, boneka itu malah populer di kalangan anak-anak. Lalu bagaimana Lily berubah menjadi Barbie? Pada tahun 1945, Ruth Handler bersama suaminya Elliot Handler dan Harold Matson mendirikan perusahaan mainan yaitu Mattel Inc. Dia tengah mencari produk terobosan untuk perusahaannya itu. Akhirnya, Ruth terpikirkan sosok boneka dewasa yang mampu menginspirasi anak-anak perempuan. Dia ingin perempuan mempunyai figur yang mirip dengan aksi petugas pemadam kebakaran atau tentara yang menginspirasi anak laki-laki. Namun pastinya ide itu dipandang ya tidak masuk akal oleh pihak perusahaan, karena mana mungkin anak-anak ingin bermain dengan boneka yang sudah dewasa. Jadi di tahun 1956 akhirnya Ruth melakukan perjalanan keluarga ke Eropa dan melihat boneka Lily. Hingga akhirnya Lily menjadi role model Barbie yang diluncurkan pada tahun 1959.
Namun pada tahun 1961, pencipta Lily menggugat Mattel Inc. atas pelanggaran hak cipta. Permasalahan itu berjalan selama 2 tahun hingga akhirnya Mattel menang dan memperoleh paten dan hak cipta dari Barbie. Barbie di Mattel diciptakan oleh Jack Ryan, seorang insinyur yang mengerjakan sistem peluru kendali militer Amerika Serikat. Ryan mengerjakan Barbie dan terlibat dalam pengembangan tubuhnya yang ikonik. Bukan boneka biasa, Barbie memiliki banyak karir. Pekerjaan pertamanya adalah sebagai model fashion hingga akhirnya memiliki 250 karakter. Sesuai dengan keinginan Ruth Handler agar Barbie bisa menginspirasi banyak gadis muda, boneka itu sering menjadi role model wanita pada zamannya. Contohnya nih, pada tahun 1964, ketika wanita belum bisa diterima sebagai astronot di NASA, Mattel memperkenalkan astronot Barbie. Pada tahun 2022, 2 boneka Barbie benar-benar terbang ke stasiun luar angkasa internasional. Aduh, kok jadi flabbergas on my stomach ya. Ikut bangga nih sebagai wanita. Napas Jasmine. Oke, lanjut. Langkah ini merupakan kampanye agar anak perempuan bisa mengejar karir di bidang STEM dan bidang lain yang didominasi laki-laki. Tidak hanya astronot, Barbie pernah menjadi ahli bedah pada tahun 1973 ketika kurang dari 10% dokter bedah adalah wanita. Namun, sayangnya, satu pekerjaan yang tidak pernah dimiliki Barbie adalah apa coba? Kalian tahu nggak sih? Coba komen di bawah. Aku kasih tahu ya. Ternyata Barbie itu tidak pernah menjadi seorang ibu. Ya, Mattel menolak hal ini karena Ruth membayangkan Barbie sebagai sosok wanita sebelum dia menikah dan menjadi orang tua. Dari awal, Ruth menciptakan Barbie dengan tujuan menginspirasi dan memberdayakan anak perempuan. Namun, di balik kesuksesannya ini banyak kritik-kritik yang ikut datang. Pastinya ya, ada pro dan kontra. Barbie dinilai mempromosikan citra tubuh yang tidak realistik bila dibayangkan sebagai manusia sungguhan. Dengan kritik itu, Mattel akhirnya memodifikasi versi klasik boneka tersebut dan pada tahun 2016 perusahaan merilis sederet Barbie lainnya dengan figur-figur yang lebih realistis. Tidak hanya bentuk tubuh, banyak juga ya mengkritik kulit Barbie yang dinilai sangat putih. Mengatasinya, Mattel mengeluarkan Barbie dengan kulit hitam pertama yang bernama Christy pada tahun 1968 dan dijual pada tahun 1980. Hingga akhirnya pada tahun 2010, Mattel memulai transformasi besar dengan hadirnya Barbie mengenakan jilbab dan Barbie yang netral terkait gender. Di tahun 2020, Mattel juga meluncurkan lini baru Barbie yang paling beragam seperti boneka dengan kaki protestik, menggunakan kursi roda, dan memakai alat bantu dengar. Salah satu sosok yang paling terkenal hadir di samping Barbie adalah Ken atau Kenneth Sean Carson. Ken adalah boneka anak laki-laki yang disebut sebagai kekasih Barbie. Namun, awalnya Mattel menolak panggilan itu. Akhirnya,
mengalah. Pada tahun 1961, boneka Ken masuk ke rak-rak toko hingga saat ini. Sayangnya, konsep pasangan kekasih masih mengusik Ruth Handler karena menurutnya Barbie adalah wanita karir yang lajang. Akhirnya, Barbie dan Ken tidak pernah menikah dan di tahun 2004 keduanya dikabarkan putus. Oh, sad ya? Kalau nggak nulis cerita ini, Jasmine nggak tahu nih ceritanya. Gimana dengan kalian? Apa kalian tahu kalau Barbie dan Ken itu putus? Jangan lupa lagi-lagi ya, komen di bawah. Dan ternyata Ken akhirnya berkencan dengan Lane, bentuk Barbie yang merupakan peselancar asal Australia. Karena penampilannya, Ken menjalani makeover dan melakukan gym hingga dia kembali bersama Barbie pada tahun 2011. Lucu ya cerita boneka ini ya. Ada ya cinta lama bersemi kembali. Gimana kalian? Lanjut? Oke. Dan kehadiran Barbie menginspirasi desainer, pembuat film, serta artis-artis lainnya. Desainer Karl Lagerfeld dan Diane von Furstenberg telah menciptakan pakaian untuk Barbie. Boneka ini juga telah muncul di lebih dari 40 film. Karya terbaru yang bisa Lovebird tonton di bioskop adalah Barbie karya Greta Gerwig yang menampilkan Margot Robbie sebagai sosok Barbie manusia. Saat ini Barbie kembali viral karena mereka membuat film live action pertama hasil adaptasi dari karakter boneka legendaris produksi Mattel, dan film ini dibintangi Margot Robbie, Ryan Gosling sebagai Barbie dan Ken. Di film ini tokoh Barbie diperankan oleh sejumlah aktor dan aktris ternama. Beberapa di antaranya seperti Margot Robbie, Dua Lipa, Hari Nef, Emma Mackey, Ryan Gosling, John Cena, dan Simu Liu. Kalian gimana nih? Loverku udah ada yang nonton belum? Cantik ya filmnya, bagus banget. Sekilas sinopsis dari Barbie buat Loverku yang belum sempat nonton filmnya ya. Ya pastinya film Barbie menceritakan tentang kehidupan para Barbie di Barbieland dengan keunikan karakter masing-masing. Dibalut sinematografi dan set yang sungguh luar biasa. Greta berhasil membuat penonton menjadi bernostalgia kepada boneka-boneka yang sejak kecil telah menemani lewat visual penuh dengan nuansa pink di Barbie Land. Film ini memberikan ton warna cerah dengan cast-nya. Tidak bisa diremehkan. Margot Robbie sebagai pemeran utama wanita dan Ryan Gosling sebagai Ken juga patut diacungi jempol. Tidak lupa juga dengan akting America Ferrera sebagai Gloria yang menonjolkan sifat feminisme dari seorang ibu. Margot Robbie memberikan penampilan yang halus serta karismatik. Polosannya dalam memerankan boneka Barbie terasa begitu natural. Begitu pula dengan Ryan Gosling sebagai Ken yang ingin berkuasa layaknya lelaki pada umumnya. Ya, Barbie pastinya bukanlah film biasa. Film ini menyiratkan pesan tentang siapa diri Anda, apa yang Anda inginkan, dan apa arti kehidupan. Barbie adalah film yang bisa membuat penonton tertawa sekaligus berpikir tentang dasar-dasar kehidupan. Film ini seperti kisah filosofis yang membuat para penonton terhibur.
Meski film ini diadaptasi dari mainan boneka, rasanya film ini masih terlalu berat untuk anak-anak dan dijadikan sebagai film keluarga. Ada sederetan informasi unik. 1. Barbie lahir pada tanggal 9 Maret 1959. Video ini aku buat tanggal 6 Maret ya, berarti 3 hari lagi nih Barbie ulang tahun. Dengan demikian, 3 hari lagi Barbie berusia 65 tahun. Ya ampun. Informasi kedua, Barbie sesungguhnya hanya sebatas nickname. Nama lengkapnya Barbie, lagi-lagi yang tadi aku sebutin, yaitu Barbara Millicent Roberts. Nama itu diambil dari nama anak perempuan co-founders Mattel, Ruth dan Elliot Handler. Jadi Barbie ini nama anaknya ya. Informasi unik ketiga, Barbie itu berasal dari Midwest. Dia adalah gadis asal Wisconsin. Dia lahir dan dibesarkan di kota fiksi Willows. Informasi keempat, Barbie ini ternyata punya pasangan yang lebih muda. Kalau Barbie sekarang menuju ke 65, ternyata pasangannya si Ken itu baru berusia 63 tahun, 2 tahun lebih muda dari Barbie. Nama Ken diambil dari nama anak si kreator yang diperkenalkan Mattel ke publik pada tahun 1961. Informasi yang kelima, Barbie berasal dari keluarga besar. Dia memiliki sederet saudara kandung bernama Skipper, Stacy, Chelsea, Chrissy, Kelly, Tutti, and Todd. Ya banyak banget ternyata saudara kandungnya ya. Dan informasi yang keenam, yaitu baju renang adalah pakaian pertama Barbie. Pakaian pertama Barbie adalah baju renang dengan garis-garis hitam dan putih dan dengan gaya rambut berponi. Salah satu yang membuat Barbie sukses sampai saat ini adalah sistem marketing yang kuat dan jeli. Selain mengeluarkan sosok Barbie wanita sempurna, Barbie juga mengeluarkan Barbie dengan Down syndrome. Mattel menyertakan simbol-simbol penuh makna di seluruh pakaian Barbie, seperti kupu-kupu yang merupakan simbol Down syndrome. Terdapat pula palet warna biru dan kuning yang mempresentasikan kepedulian terhadap Down syndrome. Barbie dengan Down syndrome ini memiliki rambut pirang dan menggunakan gaun bermotif bunga dengan lengan yang mengembang. Dengan tampilan serbaguna dan penuh gaya, boneka Barbie ini siap untuk dibuat petualangan apapun yang diimpikan anak-anak. Meskipun memiliki ciri khas fashion, Barbie dengan Down syndrome ini sudah dapat dimainkan anak-anak berusia 3 tahun. Selain itu, Barbie juga mengenakan kalung berliontin merah muda dengan simbol 3 anak panah yang melambangkan kromosom ke-21 ketiga, yaitu kromosom yang terdapat pada tubuh penyandang Down syndrome. Keunikan lain dari Barbie Down syndrome ini adalah gaya berbusana yang juga menunjang penampilan penyandang Down syndrome, seperti pelindung pergelangan kaki berwarna pink yang dipadu dengan sepatu kets putih dengan resleting. Ya, resleting ini memudahkan anak-anak untuk mengganti sepatu Barbie. Detail ya ampun. Ya, sedetil itu ya perusahaan Mattel memikirkan semua pernak-pernik sesuai dengan kebutuhannya. Pastinya seperti halnya hidup manusia, kehidupan Barbie tidak juga selalu sempurna. Tahun 1997, perusahaan merilis Smile Becky, boneka fashion, boneka pertama yang duduk di kursi roda.
Barbie memang identik dengan warna pink dan perempuan ya. Tapi siapa yang sangka nih, Barbie juga disukai oleh banyak kalangan termasuk pria. Terbukti nih, pria asal Singapura bernama Jian Yang memiliki lebih dari 12.000 boneka Barbie. Boneka keluaran Mattel tersebut memenuhi setiap sudut ruangan rumahnya. Kita bisa lihat nih di fotonya nih, ya ampun. Kalau aku main ke rumahnya bisa terkejut-kejut kali ya. Keren banget. Saya suka membawa boneka saya kemana-mana dan saya membawanya ke publik. Saya akan membawa boneka itu berdasarkan tujuan saya. Jadi nih, misalnya jika saya pergi ke restoran Jepang, saya akan mencari Barbie Jepang. Saking banyaknya koleksi Barbie milik Yang, rumahnya sampai-sampai tidak muat menampung boneka-boneka tersebut. Sebagian koleksi Barbie disimpan di rumah orang tuanya, di gudang, dan di kantornya. Menjadi kolektor boneka Barbie bagi seorang laki-laki memang terkesan aneh. Tidak jarang dia juga selalu menerima ejekan-ejekan karena koleksinya ini. Nah, itu dia sekian panjang kisah Barbie. Tapi kenapa hari ini Jasmine mau cerita tentang Barbie panjang lebar dari awal sampai akhir asal muasalnya? Karena tetap ya selalu ada cerita cinta yang menginspirasi yang ingin Jasmine bagikan pada loverku sekalian di GR Love is Mine. Indonesia patut berbangga. Perusahaan mainan Mattel memilih desainer Anne Avanti sebagai figur publik pertama asal Indonesia yang dibuat dalam bentuk boneka one of a kind Barbie role model. Saya persembahkan ini kepada mami saya, Anne Avanti, saat menerima bonekanya di tahun 2021, 19 Desember di Tangerang. Nama desainer Anne Avanti membanggakan nama Indonesia setelah sosoknya dibuatkan boneka Barbie oleh perusahaan mainan Mattel Amerika Serikat. Anne Avanti ini mengaku kaget saat sosoknya disebut dibuatkan boneka Barbie oleh perusahaan besar Amerika Serikat. Sampai akhirnya desainer ini mulai percaya bahwa hal tersebut bukanlah kabar hoax. Dia percaya saat berkomunikasi dengan perusahaan Mattel yang terletak di Cikarang, Jawa Barat. Ya, saya muncul keraguan. Tapi ketika Mattel Indonesia yang di Cikarang membuatkan jadwal untuk Zoom, kemudian di situ baru muncul satu keyakinan kalau ini adalah benar. Sosoknya yang dibuatkan boneka Barbie bagi Anne Avanti menjadi anugerah terbesar dalam hidupnya. Saya sempat bertanya sekali lagi, ini benar ya saya, Anne Avanti? Karena saya punya background, saya sekolah SD, SMP. Kemudian saya tidak pernah berprestasi menjuarai macam-macam. Jadi saya merasa belum cukup untuk mendapat apresiasi dunia. Wow, seorang desainer yang bahkan tidak lulus SMP ditunjuk untuk mewakili Indonesia. Terharu ya, loverku. Boneka one of a kind Anne Avanti ini didesain sedemikian rupa sehingga mempresentasikan Anne Avanti, lengkap dengan ciri khas beliau, yaitu konde dengan hiasan bunga Kamboja di sebelah kanan. Baju yang dikenakan oleh boneka ini adalah kebaya tradisional sederhana berwarna hitam yang benar-benar mempresentasikan Anne Avanti. Anne Avanti dalam kesehariannya tidak lupa pula selembar kain batik yang disampirkan di bahu sebelah kanan sebagai bagian yang tidak pernah terpisahkan dari
Anne Avanti, dan desainnya yang selalu memberikan sentuhan kecintaan pada kebudayaan Indonesia. Ini dia bonekanya. Ya, desainer kondang Anne Avanti dikenal sebagai sosok yang rendah hati. Sebelum membangun keluarga dengan suaminya yang sekarang Joseph Henry Susilo, Anne ternyata pernah menikah di usia 19 tahun. Namun, hubungannya tersebut tidak berjalan baik dan berujung perceraian saat Anne berusia 21 tahun. Anne mengaku bahwa pernikahannya pertama adalah kecelakaan. Meski begitu, kini Anne sudah memaafkan dan mengaku selalu mendoakan mantan suaminya. Saya merasa pernikahan yang saya alami itu dulu saya anggap kecelakaan. Tapi Anne mengakui bahwa hubungannya dengan mantan suami yang disebut sebagai eyang bapak itu sudah membaik. Bahkan dia menganggap eyang bapak ini sebagai pahlawannya. Tidak hanya baik, tapi saya menerima kembali kamu dalam hatiku, dalam keluargaku, dalam sejarah kehidupanku, bahwa segala sesuatu yang hadir dalam hidupku, baik atau buruk, adalah pahlawan. Bagi Anne, kisah pahit yang dia alami di masa lalu itu merupakan jalan Tuhan. Dengan begitu, dia selalu bersyukur karena dengan pengalamannya tersebut, dia bisa sampai di titik ini dan memiliki anak. Peristiwa itu Tuhan izinkan. Kebaikannya adalah kalau saya tidak menikah dengan Bapak, tidak keluarlah Intan Avanti. Itu garis yang harus dirawat. Karena jika seorang laki-laki memiliki tabiat yang tidak baik, maka akan berdampak kepanjangan. Oleh karena itu, kalau kamu laki-laki, kamu jangan pernah menjadi laki-laki yang tidak baik. Karena kalau kamu tidak jadi laki-laki yang baik, panjang perjalanannya, impactnya sampai ke hari ini. Anne Avanti juga mengimbau kaum pria untuk tidak menyakiti kaum perempuan. Karena kaum pria itu mungkin tidak bisa hidup tanpa ada perempuan yang merawatnya. Siapapun pasangan hidup kita, yang terjadi adalah masalah baru. Banyak perempuan yang gagal membina rumah tangga begitu mudah jatuh cinta, kemudian menjelek-jelekan bekas pasangan hidup yang lupa bahwa ada anak-anak yang terluka. Karena peristiwa tersebut, Anne Avanti berpikir bahwa diri sendiri butuh untuk sering mengampuni, bukan untuk kepentingan orang lain atau orang-orang yang dibenci, melainkan untuk diri sendiri. Anne Avanti adalah getaran cinta. Sosok yang satu ini sadar betul kalau hidupnya dikelilingi orang-orang baik. Menggelar resepsi merayakan berpadunya dua hati dalam satu ikatan suci telah menjadi bagian dari sebuah pernikahan. Namun terkadang ada aja ya pasangan yang kurang beruntung yang tidak memiliki kesempatan merayakan hari istimewa ini. Anne Avanti, desainer kebaya ternama Indonesia, dan Joseph Henry Susilo adalah salah satu pasangan yang kurang beruntung tersebut. Tidak ada pesta, tidak ada dekorasi indah menyertai janji suci mereka. Dan setelah 25 tahun berselang, cinta masih menyirami janji suci itu. Tumbuh subur di dalam hati keduanya, menerangi mereka yang ada di sekitarnya. Cinta itu pula yang telah menggerakkan putra-putri tercinta untuk memperingati kisah cinta yang telah berjalan selama lebih dari 25 tahun itu. Sebuah pesta yang tertunda digelar khusus untuk Bunda dan Pakda, sebutan buat Anne Avanti dan Joseph Henry Susilo.
janji yang pernah terucap kembali diucapkan pada hari itu di Minggu 11 September 2016 di hadapan Tuhan dan disaksikan kerabat-kerabat yang turut hadir pada pemberkatan pernikahan yang dilangsungkan di Lakana Royal Wedding Venue by Susan Spa and Resort Bandungan, Jawa Tengah. Bak sepasang pengantin sungguhan, lokasi acara ini juga didekorasi penuh dengan bunga-bunga. Saat itu Anna Avanti mendapatkan kado pernikahan berupa cincin pernikahan pertamanya yang dia desain sendiri. Cincin yang dia desain sendiri bertajuk Truntum, hasil kolaborasi dengan The Palace. Memang saya tidak pakai saat ini, tapi cincin itu tersimpan rapi di kotak kayu dengan ukiran yang cantik. Siapa nih loverku yang suka pakai cincin yang unik juga dan malah disimpan di kotaknya? Kalau aku tipe yang suka pakai cincin. Kalau kalian gimana? Leave the comment below ya. Ya, Bunda juga sempat berbagi di Instagramnya dengan kata-kata yang sangat indah. Tuhan, terima kasih untuk anugerah terindah darimu. Tuhan, bagai mimpi, sebuah pemberkatan pernikahan kudus yang dulu tidak pernah kami rasa dan sekarang bahwa tidak ada satupun pernikahan yang tidak ada masalah. 25 tahun kami berjuang menyelesaikan masalah sebelum matahari terbenam. Masalah hari ini hanya untuk hari ini. Masalah besok sudah menjadi bagian hari esok. Memiliki kehidupan yang super sibuk nyatanya tidak membuat Bunda Anne lupa akan keluarga, khususnya suami tercinta. 28 tahun menikah tidak banyak yang tahu bahwa Bunda Anne dan suami merupakan pasangan yang sangat sweet dan mesra banget. Walaupun sudah sukses, Bunda Anne dan suami tetap cinta kesederhanaan. Bahkan nih, seperti Gen Z, bab anak-anak milenial, Bunda Anne dan suami tidak kalah eksis. Apa coba? Iya, bikin bumerang loh di Instagramnya, lucu banget kan? Dan sang suami selalu bersedia menjadi fotografer dadakan buat Ibu Anna Avanti. Gemes ya, loverku. Ya asli gemes banget, ya ampun. Duh, semoga Jasmine dan Ron juga sampai tua akan selalu kayak gitu. Amin, amin. Kalian juga ya, Jasmine doakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya langgeng dan bahagia selalu ya Bunda Anne dan Pakda Yosef. Suami yang kerap dipanggil Pakda ini merupakan orang yang selalu mendukung karir Anne Avanti. Pastinya Bunda Anne selalu menyertakan Tuhan dalam segala hal yang dilakukannya. Anne Avanti yang menganggap bahwa hukum Tuhan membuat seorang wanita diciptakan sebagai penolong pria dan wanita diciptakan dari tulang rusuk pria. Ya, beberapa potret-potret mesra Bunda Anne bersama suami yang jarang diketahui publik bisa jadi panutan pasangan muda. Kita bisa lihat ya beberapa foto-foto mesra di Instagram beliau. Nah, loverku, ada nih ya tips dari Bunda bahwa tidak ada pasangan hidup yang pas dengan kita. Adanya adalah di pas-pasin. Kenapa? Ya pastinya nggak ada yang cocok seperti apa yang kita mau. Jadi seperti puzzle, kita harus mencari apa yang pas dan solusi yang bisa membahagiakan kedua belah pihak. Sebagai wanita dengan karir gemerlap, Anna Avanti mengaku terus berjuang untuk menjadi istri yang baik bagi suaminya. Tidak heran, meskipun sudah menikah berpuluh-puluh tahun, kehidupan pernikahan wanita berusia 62 tahun ini masih
tetap harmonis. Tetaplah menjadi istri yang santun dan bijak. Seburuk apapun kepribadian sang suami, karena kebaikan yang ditabur oleh seorang istri akan diwariskan oleh anak-anaknya. Berkat keteguhan cinta yang mereka miliki, Ana Avanti dan suami bertahan hingga kini.
Lovebirdku, gimana nih cerita cinta Barbie yang dikolaborasikan sengaja JR Love bikin buat menghibur kalian yang lagi iseng atau memang mencintai cerita-cerita cinta? Yang pastinya JR selalu berharap bahwa setiap video-video di JR Love is Mine bisa menginspirasi, bisa membangkitkan semangat buat kalian yang patah hati atau kalian yang tidak percaya bahwa cinta itu ada. Selalu semangat ya, jangan patah hati, jangan patah semangat. Mungkin ada cinta yang tumbuh malah ketemu di usia yang tidak muda seperti Jasmine dan Ron. So, Lovebirdku, sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa bahwa cinta adalah milikmu. Love is mine, yours, and everyone's. Stay positive, stay loving, and see you in my next video. Don't forget to subscribe, like, and comment. Terima kasih buat semua subscriber yang sudah memilih JR Love is Mine dan berlangganan. Thank you, I really appreciate it. Tetap bahagia dan sehat selalu ya. Aku Jasmine, bye bye.